Give it to me like. Hai warga Semasaka, welcome to Sora Podcast bersama gue Teguh Dan gue Cynthia. Kita mau ngapain nih sekarang? Pastinya ngobrol bareng dong Sama siapa nih? sama kakak-kakak keren. Oke, lanjut aja kita kenalan sama mereka. Halo, nama saya Ahmad Bagja, saya dari kelas 11 IPS 3. Hai, nama aku Rizky Rahman Rushifa dari 11 IPS 1. Buat kamu yang belum tahu mereka ini siapa, BTW kamu tahu nggak ini siapa? Nggak tahu nih, kita langsung tanya aja ke mereka. Oke, kalau saya sendiri itu peringkat 2 KSN di tingkat Kabupaten Cirebon untuk tahun 2021. Bentar ya, ini sebutin salah satu apa gimana? Waduh, ini Soalnya kebanyakan aku nih juga kayaknya nggak ya. ingat, Wah, ini kayaknya kebanyakan ya. Kebanyakan ini. Aku juga Saking nggak banyaknya. ingat serius. Betul. Waduh, Apa ini semua gitu? ya udah semua aja nggak apa-apa. Gila juga sih. Jadi aku tuh juara 3 Universitas Budi Luhur tingkat internasional, juara 2 Narakap Open tingkat internasional, juara 1 Narakap Festival tingkat internasional, juara 2 Sekoci Cup tingkat internasional, juara 1 SBY Cup tingkat internasional, juara 1 AFC IOS tingkat nasional, juara 1 Genki Cup tingkat sewilayah 3 Cirebon. Tangan dulu dong. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai sama mereka. Gimana sih perjalanan mereka sampai bisa ke titik ini? Apalagi Rizkia bisa ke tingkat nasional. Ya sekarang dimulai Bagja. Kalau saya sendiri sampai itu mungkin gimana ya? Ya paling belajar. Ya karena kan KSN kan tentang pelajaran ya, otomatis belajar. Gimana sih trik belajarnya? Kalau buat tips belajar, jujur saya sendiri nggak tahu karena setiap orang kan pasti punya beda-beda sendiri kan, apalagi cara belajarnya itu beda-beda. Cuman kalau buat saya sendiri, cara belajar tuh lebih fleksibel gitu, terus lebih ke memahamin konsep-konsep dasarnya daripada kita ngapalin materi-materi textbook gitu. Jadi lebih memahamin dari konsep dasar, kurang lebih kayak gitu. Ya, sekarang ke Rizkia. Ya kalau aku sih latihan itu seminggu paling 3 kali, tapi kalau misalnya ada kejuaraan, kalau ada perlombaan itu pasti setiap hari. Itu juga mah pelatihnya tuh kayak latihan lagi, salah sedikit juga dibenerin lagi. Lebih ke fisik sih, karena emang bidangnya non akademik. Nah, sekarang apa sih motivasi sama tantangan kalian sampai bisa ke titik sekarang ini? Kalau motivasi, jujur nggak ada ya, karena ikut KSN juga itu secara nggak langsung tuh bukan kemauan sendiri. Soalnya waktu itu tiba-tiba, ceritanya ya waktu cerita mau ikut KSN gitu, karena kan masih tingkat kabupaten juga kan, masih tingkat bawahan gitu loh, Ya. masih belum ke provinsi atau ke nasional. Waktu itu tiba-tiba emang diajakin KSN sama Abah Adi, terus akhirnya ya udah ikut ekonomi, ternyata peringkat 2 se-kabupaten. Jadi emang nggak ada motivasi tersendiri dari diri sendiri gitu. Ya. Sebelumnya pas SMP pernah ikut KSN nggak? Kalau pas SMP sempet mau ikut, tapi itu baru seleksi sekolahan, gagal di seleksi sekolah. Tantangannya apa? Kalau tantangan yang paling sulit itu rasa malas dari diri sendiri sih, karena kan kita jujur aja pasti ada rasa mager, Iya. ada rasa kayak ngapain sih belajar nggak enak gini, mendingan main game atau kayak gimana. Iya. Jadi ya mungkin tantangannya itu sih lebih ke gimana cara manage diri sendiri biar bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam belajarnya. Kalau lebih kayak gitu. Cara apa dan cara mengatasi rasa malas itu gimana buat Wah. Bagja sendiri? Jujur kalau cara ngatasin rasa malas itu sampai sekarang juga jujur masih malas. Masih malas? Iya masih malas. Jadi ini pertanyaannya nggak tahu ya gimana jawabnya karena saya sendiri juga masih malas. Jadi kalaupun nanti saya jawab itu bakal jadi suatu hal yang tidak benar karena saya sendiri juga masih malas ya. Nah, sekarang untuk Rizkia, gimana motivasi sama tantangan Rizkia sampai bisa ke tahap itu? Motivasi sih lebih pengen membanggakan orang tua, karena emang aku juga tuh anak ketiga ya. Dua kakak aku ini emang berprestasi banget, satu di paskibra, satunya di seni tari kayak gitu. Jadi Iya. kayak kebalik di bawah bayangan-bayangan mereka tuh. Iya. Nema aku juga ikut karate, jadi pengen berprestasi kayak mereka juga gitu tuh. Oh iya.
ya pengen bagian orang tua juga intinya sih. Terus tantangan bagi Rizkia apa? Pertama sih iya masih males banget itu. Kalau udah males udah susah banget diatasi itu. Iya sih. Apalagi Semua juga pasti punya rasa malas. iya kan dilatih fisik gitu ya. Iya. Udah kayak disuruh lari lah muterin ke lapangan siang-siang jam 12 sudah panas itu kalau misalnya udah disuruh fisik itu udah males banget. Kalau pernah sampai harus di busur gitu sama pelatih atau gimana saking emang malesnya tapi emang alhamdulillah juga Ya buat kebaikan Rizky. buat kebaikan diri sendiri. Iya. Nah ini barangkali Cynthia punya pertanyaan buat mereka. Silahkan. Aku panggilnya kakak ya, soalnya aku masih kelas 10. Aku mau nanya, apa sih aktivitas sehari-hari kakak kalau habis pulang sekolah? Oh, sehabis pulang sekolah. Kalau akhir-akhir ini kan kita sekolah tuh mulai normal lagi kan, pulangnya sore jam 4. Iya. Jadi itu kayak masih belum beradaptasi gitu loh, jadi masih beda aktivitasnya. Cuman kalau dulu waktu masih pandemi, itu kan pulangnya setengah hari kan, jam 12 baru pulang. Itu biasanya nyampe rumah tuh makan, pasti pertama makan karena di sini nggak ada kantin. Iya. Karena tahu sendiri kantin Iya di sini dong, tuh itu ada masih di belum sana. Iya, benar. buka. Sampai sekarang aja kantin Sampai masih sekarang belum aja buka belum kan. buka. Iya. Jadi ya datang pulang sekolah otomatis makan dong ya, makan. Habis makan, ganti baju, mandi ya. Biasa aja kayak orang normal gitu. Habis itu ya lanjut tidur sih biasanya. Kalau nggak main-main HP kayak scroll Twitter atau apa gitu. BTW main game gak sih atau apa cuman belajar doang, nggak main game gitu? Enggak. Kalau game sebenarnya kalau game itu jarang tapi sering. Gimana ya? Jarang tapi sering. Maksudnya mainin game tuh cuman buat waktu-waktu lagi gabut aja. Tapi kalau waktu-waktu biasanya jarang main game karena lebih ke sosmed aja sih. Terus kayak gitu. Ya sekarang Kak Rizkia gimana aktivitas sehari-hari habis pulang sekolah? Untuk sekarang sih udah ya sekolah sekarang udah normal ya. Jadi untuk latihan tuh biasanya dimulai dari jam 3 sore sampai maghrib atau sampai malam. Nah karena emang sekarang pulangnya sore jadi biasanya langsung ke tempat latihan. Kalau misalnya sekarang juga lagi banyak tugas nih, Iya. suka capek ya, pengen di rumah ya makan, pasti makan, tidur kalau enggak baca WP. Kalau boleh tahu ikutan eskul nggak sih? Kalau saya sendiri kebetulan ikutan bareng sama kalian juga ikutan jurnal. Iya. Saya ikutan jurnalistik. Ya kalau aku beda dari kalian ya, kalau aku ikutnya ISISI. Oh berarti kita sama dong? Iya, Oh, aku iya. lupa kamu bener ya ampun Teguh, astagfirullahaladzim aku Kita lupa. se-eskul ya? Iya, iya, apa iya, ya Pak iya. Gali? Sisi apa kak? ISISI itu English Conversation Club, jadi itu eskul Inggris. Ya ampun sorry ya Teguh. Sektenya Pak Gali. Iya kita sektenya Pak Gali. Gitu. Kalau jurnal sektenya siapa? Sektenya Budi San. Hal apa sih yang nyenengin di sekolah? Kalau saya sendiri yang nyenengin di Semansaka ya, yang emang jadi nilai tambah di sekolah ini tuh, yang pertama itu guru-gurunya, karena guru-guru di sini tuh pada baik-baik banget, terus pada friendly gitu. Terus guru-gurunya juga banyak yang masih muda gitu, jadi kita tuh waktu berinteraksi kayak emang berinteraksi sama yang seumuran, jadi asik-asik banget sama guru-guru di sini. Oh iya. Nah ya benar sefrekuensi kita. Iya, bahasanya sefrekuensi gitu, Iya. suka ngobrol gitu. Ya kalau aku sih siswa-siswanya, teman-temannya juga murid-muridnya itu pada seru-seru banget gitu tuh. Ya walaupun freak. Iya, walaupun free, pada gabut gitu, emang kocak gitu. Iya nggak sih kayak kalau misalnya nggak ada orang yang kayak gitu kayak bosen atau gimana gitu tuh, walaupun nyebelin tapi ngangenin gitu nggak sih? Iya, Kalau pun bener-bener. Bener kayak sih, setiap ya. kelas kan suka ada ya kayak Iya. anak yang lucu gitu. Kalau misalnya anak itu yang nggak berangkat ya kayak kelas kayak diem gitu kan. Buat Bagja mungkin bisa disebutin nama orang-orang freaknya itu. Kalau orang-orang freak di 11 IPS 3 sebenarnya banyak banget. Banyak. Tapi janganlah. Terus itu juga orang-orang freak itu tuh karena yang bikin jadi apa ya? Jadi suasana yang ada di sekolah ini tuh kayak lebih ramai gitu, Iya, apalagi di benar. kelas tuh kan ada orang-orang freak, jadi ramai kelasnya, nggak kaku, nggak apa. Ya benar sih. Terus juga selain banyak orang freak, di sini tuh orang-orangnya nggak cuma freak doang gitu loh, tapi random gitu. Iya Paham benar nggak sih. sih? Benar. Jadi tuh benar banget kayak sih. semua tipe manusia tuh ada kayaknya. Jadi itu tuh kayak jadi apa ya? Jadi bikin suasana sekolah tuh jadi lebih asik lagi. Iya sih benar. Kayak buat Rizkia itu mungkin di kelas Rizkia ada nggak ya orang-orang yang freak
Banyak sih kayaknya semua cowok di sebelah IPS 1 gitu sih. Sorry Aninda ya. Ya. Sebut. Jangan dong. Jangan dong, nanti ya Ada tersinggung. sepuh. Sama mau nambahin nih, kalau di PS3 tuh lengkapnya bener-bener lengkap. Soalnya ada wibu juga ada, K-popers juga ada, Wow. gamers juga ada, dan yang paling penting tuh jamet juga ada. Itu sih di PS 1 juga banyak. Bang. Yang paling banyak tuh spesies jamet kalau di PS3. Mungkin punya film favorit di ketika di waktu senggang dilihat tuh. Buat Kalau Bagja apa? Film favorit, jujur susah ya nyari film favorit gitu. Paling kalau yang paling favorit banget tuh itu sekarang masih belum bisa nentuin apa. Tapi Cuman yang sering dilihat. kalau yang sering dilihat jarang nonton film ya, emang sering nonton ulangin film gitu loh. Iya. Soalnya pasti nonton film tuh yang baru lagi. Iya. Kalau paling film-film tuh sukanya kayak yang kalau favorit gitu ya. Iya. Kayak ada The Lord of the Rings itu salah satunya. Terus ada Deadpool Society, itu film lama tapi itu keren banget, kayak ceritanya tuh tentang puisi gitu lah, bagus. Terus kalau film apa lagi ya, sama biasanya nonton series sih, sama nonton drakor juga kalau itu. Drakor lu suka drakor? Iya, suka. Apa? Apa itu? Terakhir nonton drakor tuh Mouse, tau Mouse gak yang tentang psikopat, tau nggak? Enggak. Enggak. Betul enggak suka drakor. Ya, teman kalau ngomongin drakor yang paling suka tuh ini tuh kayaknya drakor kesukaan semua orang. Drakornya tuh tip ini genrenya apa dulu? Sebenarnya random sih, tapi yang paling sering tuh kayak tipe thriller gitu, kayak Mouse gitu. Mouse itu tentang psikopat gitu. Cuman kalau drakor favorit ya, ini kayaknya hampir semua favorit semua orang juga. Itu tuh drakor Reply 1988. Nah itu bener bagus banget drakornya. Itu kayak nyeritain tentang masa-masa remaja kita kayak gini, masa-masa SMA kayak kita pulang sekolah, abis itu belajar, terus nanti di kelas 12 buat ujian masuk kampus. Dan ceritanya tuh bener-bener relate banget gitu loh sama kehidupan sehari-hari. Itu sih kenapa Reply 1988 tuh kayak jadi the most favorite drakor gitu loh. Wah, ini boleh dicoba nih lihat. Tapi kayaknya semua orang juga udah pada tahu itu, soalnya bener-bener the best banget drakornya. Slice of life tuh. Kurang tahu tuh kalau slice of life. Ya buat Rizkia itu sering lihat film-film nggak? Karena aku seringnya anime. Ini Oh wibu. wow, wibu berarti. Biarin lah. Aku sukanya filmnya dari film Ghibli movie. Oh ya, Studio Ghibli. Nah, apa sih Spirited Away, Howl Moving Castle, Grave of the Firefly, ya itu sih banyak. Itu Yang- Grave of the Firefly sedih banget ya itu. Sedih banget. Kalian belum lihat ya? Nonton tau? Belum. Itu mah Sayangnya ceritanya nggak suka tentang lihat ini. tentang pemboman ini pada zaman pemboman Hiroshima sama Nagasaki Oh, iya. gitu. Kayak sedih. Satu lagi deh, mata pelajaran favorit kakak apa aja? Kalau saya sendiri bingung ya, apa ya mata pelajaran favorit? Gak ada sih. Paling bukan mata pelajaran favorit ya, paling mata pelajaran yang emang saya tuh suka sama apa yang dipelajarinya. Itu kayak mata-mata pelajaran inti gitu. Maksudnya mata pelajaran ini tuh kayak ada matematika, ekonomi, sosiologi, geografi gitu. Jadi mata pelajaran yang emang saya senang pelajarin ilmunya. Ya kalau aku sih mata pelajaran favorit itu Inggris. Makanya aku ikutnya Wah, kita sama Inggris dong. sih. Ya, Tapi nilai Inggris gue keren. gak apa-apa kan sekalian belajar. Iya. Sisi. Ada yang aku suka juga itu geografi, tapi aku masih seneng Inggris sih. Soalnya emang dari kecil belajar itu. Wow. Nah, bentar lagi kan dibuka tuh PPDB SMA 1 Karangwareng. Nah, buat Bagja dan Rizkia bisa disebutkan bagaimana tahap-tahapannya? Oke, jadi yang pertama buat PPDB SMA Negeri 1 Karangwareng itu dibagi jadi 2 tahap. Tahap pertama itu dari tanggal 6 sampai 10 Juni. Sedangkan untuk tahap keduanya itu dari tanggal 23 sampai 30 Juni. Dan untuk tahap 1 itu terdiri dari beberapa jalur. Yang pertama itu ada jalur afirmasi, terus ada jalur pindah tugas, terus ada jalur anak guru, serta yang terakhir itu ada jalur prestasi, baik prestasi rapot maupun prestasi kejuaraan. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya itu ada persyaratan umum yaitu ijazah atau surat keterangan lulus, akte kelahiran, kartu keluarga atau KTP orang tua, buku raport,
SPTJM orang tua. Itu yang untuk umum. Ya, pertanyaan terakhir buat kalian yang mau tahu sosmednya kakak-kakak ini, boleh dikasih tahu sama Bagja? Kalau sosmed, sebenarnya jarang main sosmed. Cuman kalau mau follow juga nggak apa-apa. Adanya IG tuh namanya @ahmadb_. Barangkali mau follow kakak, namanya @muhammadtugumardika17. Oh ya, buat Rizkia apa? Iya, sama sih, aku juga jarang main sosmed. Tahu nggak? Itu juga aku tuh sebenarnya dulu tuh nggak punya sosmed ya. Tapi itu tuh dipaksa bikin sama salah satu guru kita nih, Pak Gali. Ya udah itu sekalian buat lomba juga sih. Ya udah aku tuh bikin sosmed, bikin IG. Nah, nama akunnya tuh @rizkia_eclipse. Ya, kita akhiri aja podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.